Kita patut bersyukur kita tetap dalam keadaan sehat. Kita juga bersyukur kita bisa bersama-sama bertemu di dalam webinar ini, walaupun berbagai rintangan yang datang kepada kita untuk membuat kita tidak bertemu, tetapi berkat Tuhan, Tuhan selalu kasih jalan kepada kita. Sebelum kita masuk kepada webinar kita, saya akan membacakan di sini sebuah renungan yang kita ambil dari Yesaya 55 ayat 1 sampai 2. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Di dalam renungan ini, Tuhan sedang menghimbau kita, mengajak kita untuk menerima makanan yang terbaik daripada Tuhan. Dan dikatakan makanan ini adalah kita beli tanpa uang, tanpa bayaran. Sangat berbahagia ya kita di sini, sehingga semua orang yang merindukan, berhaus dan lapar akan kebenaran dapat memperoleh makanan ini. Baiklah, kita sama-sama berdoa. Saya undang saudara-saudari sekalian untuk bertelut dan berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami panjatkan puji syukur kami kehadirat-Mu Bapa. Pada hari ini kami berdoa kepada Bapa, di mana Bapa menawarkan suatu makanan yang menyegarkan kerohanian kami, supaya rohani kami bisa bertumbuh Bapa. Berikan kami suatu kerinduan dan rasa haus dan lapar akan kebenaran-Mu, supaya iman kami makin dikuatkan Bapa, supaya kami bisa berjalan terus di dalam kebenaran-Mu dan bisa mengalahkan setiap penggodaan setan yang datang kepada kami, yang akan menyeret kami ke dalam kegelapan. Tetapi jika kami berserah kepada Bapa, Bapa akan menuntun kami melalui firman-Mu selalu. Kami serahkan doa kami sepenuhnya ke tangan Bapa, bukakan hati pikiran kami, tuntun kami di dalam roh-Mu, dan kami serahkan doa ini atas nama anak-Mu Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Judul webinar kita pada hari ini yaitu webinar yang ke-30, karena sebelum-sebelumnya webinar kita tetap ada secara reguler ya, yaitu produk 2 ekor domba dan seekor lembu muda yang menentukan keselamatan sidang. Ini bisa kita baca di dalam Yesaya pasal 7. Nah, dikatakan di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 sampai 15, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Di Matius 1 ayat 23 juga diceritakan perkara yang sama tentang kelahiran anak ini, yaitu sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Jadi jelas kita tahu bahwa kelahiran anak ini adalah menunjuk kepada kelahiran Kristus sendiri. Dan sejak saat itulah gelar Immanuel disematkan kepada Yesus. Tetapi gelar Immanuel ini tidak hanya kepada Yesus aja. Setiap orang, setiap jiwa yang rindu untuk berjalan beserta dengan Yesus, diberikan juga gelar Allah beserta kita. Karena arti Immanuel itu sendiri adalah Allah beserta kita. Kita perhatikan di sini bahwa katanya Immanuel itu makanannya dadi dan madu, sampai ia bisa menolak yang jahat dan memilih yang baik. Nah, kita mungkin kembali ke belakang cerita tentang Yesus. Benar nggak secara alamiah Yesus itu memakan dadi dan madu? Kita simpan dulu pertanyaan itu. Tapi di dalam Yesaya 7 ayat 22 juga dinubuatkan makanan bagi kita di akhir zaman ini, yaitu dadi dan madu juga, ya. Makanan apakah sebenarnya ini? Apakah itu ada hubungan dengan Wahyu 12 ayat 17, di mana kita tahu naga itu marah kepada sidang atau perempuan itu yang memeliharakan hukum dan kesaksian Yesus? Dan kita tahu di dalam Wahyu 19 ayat 10, kesaksian Yesus itu adalah roh nubuat. Adakah hubungan makanan ini yang membuat kita bisa menang mengalahkan daripada naga itu?
Di sini kita akan pelajari satu persatu dan kita ikuti untuk mengulas materi yang berikutnya. Jadi apakah dadi dan madu yang terdapat di dalam kitab Yesaya ini hanya menunjuk kepada pengalaman Immanuel atau Kristus saja? Ternyata tidak ya. Karena apa? Karena pada waktu Tuhan Allah menjanjikan kepada bangsa Israel untuk keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, ternyata Tuhan Allah juga selalu menjanjikan bahwa negeri Kanaan itu penuh dengan susu dan madu. Ya, kalau kita baca Keluaran 3:8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Kemudian Yeskiel 20 ayat 6 juga mengatakan, pada hari itu aku bersumpah kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih baginya, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Hal ini bisa juga kita baca di Bilangan 13, kemudian di Imamat 20, tapi pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, janji ini juga diberikan kepada mereka. Apakah benar ya tanah Kanaan itu penuh dengan madu dan susu? Kalau kita lihat di dalam catatan, pada waktu Allah itu berjanji untuk memimpin Israel kuno yang lalu ke dalam suatu tanah yang melimpah dengan susu dan madu, maka kondisi yang sedemikian ini belum pernah diperoleh secara nyata di Kanaan. Maka sebab itu kenyataan itu hanya merupakan kebiasaan pada waktu itu, lalu menemukan kegenapannya dalam kenyataan bahwa di sanalah para nabi telah bernubuat dan menulis Alkitab, sehingga dengan demikian membanjiri tanah itu dengan susu dan madu, yaitu apa? Kebenaran dan kesukaan. Jadi dari sini kita sudah mulai dapat arah kemana sebenarnya makanan yang diberikan Tuhan ini kepada kita. Secara alamiah kita kenal kedua produk ini, ya. Apakah arti dari dadi dan madu ini? Kalau kita buka di Google juga, dadi itu adalah kepala susu atau susu yang dipadatkan. Jadi kalau dadi ini nanti dipadatkan kembali, ya, yaitu nanti akan menjadi keju. Nah, tapi kita bicara di sini yaitu tentang dadi, ya. Kemudian madu. Madu tidak perlu mungkin saya jelaskan karena semua kita mengetahui apa arti madu ini. Ini adalah makanan yang menyehatkan bagi tubuh kita. Jadi apakah dengan memakan dadi dan madu bisa memampukan seseorang untuk menolak yang jahat dan memilih yang baik? Nah, ini benarkah jika kita memakan madu dan juga dadi bisa membuat kita mempunyai hikmat untuk menolak yang jahat dan memilih yang baik? Sepertinya tidak ada satu catatan dari mungkin orang-orang kesehatan juga bahwa kalau kita ingin memperoleh hikmat, bisa menolak yang jahat dan memilih yang baik, makanlah dadi dan madu. Tidak ada seperti itu. Bahkan di dalam Wahyu, di dalam Yesaya 7 ayat 14 tadi, dikatakan Immanuel itu makanannya adalah keju dan madu. Tetapi kalau kita lihat di dalam catatan Alkitab, tidak ada catatan yang menuliskan bahwa makanan Yesus hanya dadi dan madu. Karena bisa kita baca di dalam Matius 19, kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan seorang berdosa, tetapi hikmat Allah diberikan oleh perbuatannya. Jadi dari kitab Matius ini, kita lihat bahwa Yesus itu makan dengan pemungut cukai, makan dengan orang-orang berdosa, dan dia memakan apa yang dimakan oleh mereka. Tentunya waktu itu adalah segala makanan yang halal, ya, karena ini dialamatkan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi yang menjadi tanda tanya kepada kita, di dalam kitab Yesaya 7 ayat 14 sampai 15 tadi, dikatakan Immanuel akan memakan dadi dan madu, sehingga ia dapat menolak yang jahat dan memilih yang baik. Ini adalah suatu tanda tanya kepada kita. Yesus secara
alamiah, secara badaniah, makanannya tidaklah khusus, yaitu dadi dan madu. Tetapi firman menubuatkan bahwa Immanuel katanya makanannya adalah dadi dan madu. Karena kita tidak menemukan hal ini pada bagian alamiah atau badaniah, maka kita harus beranjak kepada hal yang rohani. Jadi apakah artinya dadi simbolis itu? Kalau di sini kita pernah membaca dan mendengar cerita ini, bahwa Yesus bisa mengalahkan penggodaan setan. Pada waktu itu Yesus sudah berpuasa selama 40 hari 40 malam, dan tubuhnya berada dalam kondisi yang paling rentan sekali. Tapi di situ setan mencoba untuk memberikan pencobaan kepada Yesus. Apakah Yesus kalah? Ternyata tidak, Yesus adalah menang. Jadi kalau kita baca di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 4, Matius 4 ayat 6, 7 dan 10, di mana pencobaan setan kepada Yesus di padang gurun, dan Yesus bisa mengalahkan daripada pencobaan setan itu berdasarkan ada tertulis. Pada saat Yesus itu berada dalam kelaparan yang tertinggi, setan menawarkan, ubahlah batu itu menjadi roti. Tetapi apa kata Yesus? Manusia tidak hidup oleh hanya roti, tetapi dari firman Allah. Kemudian datang lagi pencobaan yang kedua, ketiga, ya, bahkan setan mengatakan semua akan diberikan kepadamu kalau kamu mau menyembah aku. Tetapi Yesus mengatakan, enyalah kau iblis, karena Tuhanlah yang harus disembah. Jadi Yesus bisa mengalahkan penggodaan daripada setan itu adalah berdasarkan firman Allah yang tertulis. Itulah dadi yang dimakan oleh Yesus, yang disimbolkan di dalam yaitu Yesaya 7 ayat 14 tadi. Kita mungkin tidak perlu terkejut bahwa dadi ini sesuatu makanan yang bagaimana. Karena apa? Di dalam firman Tuhan, yaitu Yohanes 6 ayat 35, Tuhan juga mengibaratkan firman itu sebagai roti hidup. Kemudian di dalam Yesaya 55 ayat 1 sampai 2 tadi, yaitu yang kita baca di dalam renungan doa, firman itu juga dilambangkan dengan gandum, air, susu, roti. Semua ini adalah memberikan suatu pertumbuhan di dalam kerohanian kita. Lalu apakah artinya madu secara simbolis itu? Ini bisa kita baca mengenai madu ini di dalam Wahyu 10 ayat 8 sampai 10. Sebelum saya baca, kita bisa teringat akan nubuatan ini, yaitu kegenapan daripada pekabaran Miller pada waktu itu. Yaitu saya bacakan Wahyu 10 ayat 8 duluan. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Ayat 9, lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Ayat 10, lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Ini adalah sukacita yang dibawa dari pekabaran Miller pada waktu itu. Semua orang bersukacita untuk menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, kegenapan daripada pekabaran 2300 petang dan pagi. Nah, tetapi di dalam sukacita itu ternyata pekabaran Miller yaitu tidak terjadi seperti yang diharapkan oleh mereka. Sehingga di dalam nubuatan ini dikatakan perutku menjadi pahit rasanya. Jadi apakah artinya madu di sini? Itu adalah sukacita kita di dalam mencerna makanan rohani tadi itu. Sukacita kita karena mendapatkan suatu makanan rohani yang memberikan suatu pengharapan kepada kita. Kalau kita tadi masuk kepada Yesaya 7 ayat 14 sampai 15, sekarang kita pindah ke Yesaya 7 ayat 21 sampai 22. Dua bagian ayat ini yang menceritakan tentang dadi dan madu di dalam kitab Yesaya itu. Jadi apakah dadi dan madu di akhir zaman itu? Nah, di sini kita bikin perbandingan, yaitu bahasa
Inggris, King James Version, dan juga di dalam bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Indonesia Alkitab kita dikatakan pada hari itu setiap orang akan memelihara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba. Tetapi kalau kita masuk di dalam terjemahan King James Version-nya, pada hari itu seseorang akan memelihara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba. Jadi kita ikuti apa yang ditulis di dalam King James Version ya. Dan karena banyak susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadi. Sungguh, dadi dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang tertinggal di negeri itu. Jadi sebelum kita memasuki Yesaya 7 ayat 21 dan 22, nanti bagaimana kita tahu bahwa itu berlaku di akhir zaman, kami membuat sedikit timeline daripada Yesaya 7 ini. Yesaya 7 ini mempunyai banyak pelajaran ya kepada kita. Nah, kalau di dalam Yesaya 7 ayat 1 sampai 9 dikatakan di sana bahwa Israel dan Syria bersekutu memerangi Yehuda. Kita tahu bahwa Israel terpecah menjadi 2 kerajaan. Satu kerajaan 10 suku itu adalah namanya Israel. 2 suku itu namanya adalah Yehuda. Jadi pada waktu itu Israel dan Syria ini bersekutu. Kita tahu Israel bersekutu dengan Syria tapi ingin memerangi saudaranya yaitu siapa? Yehuda. Sementara Syria ini adalah kerajaan bangsa kafir. Dan Tuhan tidak mengizinkan persekutuan mereka ini. Bahkan Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 7 ayat 8 bahwa Israel dan Syria itu dihancurkan. Ya, kita tahu bahwa 65 tahun sesudah persekutuan mereka itu, Israel dan Syria itu dihancurkan. Oleh siapa? Oleh Assyria. Karena Tuhan tidak menghendaki persekutuan antara Israel dan Syria untuk memerangi saudaranya sendiri, yaitu Yehuda. Dan itu masih jauh kejadiannya sebelum Yehuda ditawan ke Babylon. Bahkan jauh sekali sebelum Yesus sendiri lahir, yaitu Immanuel tadi. Yang dikatakan makanannya adalah dadi dan madu itu. Tetapi di dalam Yesaya 7 ayat 16 sampai 17, dia mengatakan bahwa kehancuran Israel itu terjadi, yaitu pada saat katanya Immanuel itu di dalam pertumbuhannya belum bisa membedakan yang jahat dan yang baik. Kalau begitu, kehancuran daripada Syria dan juga Israel di dalam periode Immanuel, di dalam pertumbuhannya itu tentu adalah bersifat lambang atau contoh saingan, karena kehancuran Israel dan Syria sendiri sudah terjadi ratusan tahun sebelum periode daripada Immanuel itu ke depan. Untuk mengenai Yesaya 7 ayat 16 sampai 17 ini, itu nanti kita ada pelajaran khusus tentang apa? Tentang Assyria akhir zaman. Kalau begitu, dikatakan di dalam Yesaya 7 ayat 21 sampai 22, pada hari itu. Jadi kalimatnya diawali dengan pada hari itu. Pada hari apa? Pada hari waktu Assyria, contoh saingan itu. Atau Assyria simbolis tadi, ya. Nah, pada saat itu katanya seorang akan memelihara 2 ekor domba dan seekor lembu betina, lalu katanya menghasilkan susu yang banyak, ya, ayat 22, dan dadi akan dimakan oleh setiap orang yang tertinggal di negeri itu. Jadi kita memasuki sekarang periode akhir zaman, yaitu periode Kristen di periode kita sekarang ini. Kalau kita kembali ke ayat Yesaya 7 ayat 21 sampai 22 tadi sudah kita baca. Nah, di sini kami memberikan suatu gambaran ya supaya lebih gampang kita cerna perkataan daripada Yesaya pasal 7 ayat 21 sampai 22 ini. Dikatakan seseorang memelihara 2 ekor domba dan seekor lembu muda. Jadi di sini ada seseorang ya, dia memelihara 2 ekor domba, ini 2 ekor dombanya, kemudian 1 ekor lembu muda. Kalau lembu ini dia katakan muda ya, tapi kalau domba dia tidak katakan itu muda. Dan ketiga ekor hewan ini menghasilkan susu yang banyak. Nah, di sini ada gambaran yaitu bejana-bejana susunya ya.
Nah, jadi kalau susu itu ditampung di dalam bejana-bejana, kemudian makanan setiap orang yang tertinggal di negeri itu katanya dadi. Kita tahu tadi dadi itu adalah terbuat daripada susu. Nah, inilah dadi-dadi rohani itu, yaitu karena dadi itu adalah firman yang tertulis, maka di sini adalah gambarnya buku-buku. Dan di sini ada madu, yaitu sukacita. Setiap orang yang memakan firman itu akan memperoleh satu sukacita yang luar biasa. Sama seperti zamannya Miller yang terdahulu itu. Nah, itu sedikit gambaran tentang Yesaya 7 ayat 21 sampai 22. Lalu apakah artinya ini semua? 2 ekor domba, 1 lembu muda. Secara alami, tadi udah kita masuk kepada pengertian dadi ya. Dadi itu adalah susu yang dipadatkan atau kepala susu. Nah, secara alami dadi itu terbuat dari susu. Dan di ayat 22 tadi dikatakan bahwa dadi yang dihasilkan berasal dari 2 ekor domba dan 1 ekor lembu muda. Jadi dadi yang tadi itu yang diceritakan di ayat 22 itu berasal dari 2 ekor domba ini dan 1 ekor lembu muda itu. Maka ketiga makhluk penghasil susu ini jelas adalah melambangkan 3 sumber yang berbeda-beda dari mana firman Allah atau dadi itu diperoleh. Kita perhatikan bersama-sama ya. Lembu itu katanya masih muda, sedangkan 2 ekor domba itu tidak, karena tidak disebutkan dia muda. Dengan demikian, maka sumber dadi itu, yaitu firman Allah yang dilambangkan oleh lembu muda itu, datangnya kemudian dari sumber-sumber yang dilambangkan oleh 2 ekor domba itu. Jadi, kehadiran daripada lembu muda ini, dia datang kemudian setelah 2 ekor domba ini. Jadi kita masuk sekarang, apakah yang dilambangkan oleh ketiga ekor hewan ini ya, yang penghasil susu yang melimpah ini? Karena kita tahu bahwa dadi itu adalah firman Tuhan, sebagaimana Yesus bisa mengalahkan penggodaan setan berdasarkan ada tertulis, dan kita tahu bahwa sumber firman Tuhan adalah Alkitab dan Roh Nubuat, sama seperti apa yang dikatakan di dalam Wahyu 12 ayat 17 tadi. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu atau sidang yang memeliharakan hukum dan kesaksian Yesus. Dan di dalam Wahyu 19 ayat 10 dikatakan, sembahlah Allah karena kesaksian Yesus itu adalah Roh Nubuat. Inilah luar biasanya kita di dalam sidang Masepan hari ke-7 karena kita mempunyai Roh Nubuat, ya. Jadi itu adalah sumber daripada kebenaran atau makanan rohani atau yang disebut dadi tadi. Jadi apakah 2 ekor domba itu? 2 ekor domba itu jelas melambangkan Alkitab, wasiat lama dan wasiat baru. Sedangkan lembu muda karena lebih besar secara fisik ya dan lebih muda daripada 2 ekor domba itu, maka ia itu melambangkan berjilid-jilid buku suci yang perbandingannya adalah lebih besar. Kita tahu Alkitab cuma 1 buku, tetapi Roh Nubuat secara perbandingannya secara fisik, dia itu lebih besar. Roh Nubuat itu lebih banyak. Dan dia datang lebih muda daripada Alkitab itu sendiri. Dan dia datang kemudian sesudah Alkitab. Firman ini tidak lain adalah buku-buku Roh Nubuat yang terdapat di dalam Wahyu 19 ayat 10. Jadi, setiap orang yang memakan hasil daripada ketiga produk ini ya akan memampukan dia menolak kejahatan dan memilih yang baik. Dan dadi yang terdapat di dalam Yesaya pasal 7 ayat 22 itu sama juga yaitu dengan minyak yang terdapat di dalam bejana Zakaria pasal 4. Kalau kita belajar Zakaria pasal 4 ini sudah dibahas di dalam webinar kita yang sebelumnya ya, bahwa itu adalah bagaimana caranya yaitu para pemimpin, yaitu para pengkhotbah menyalurkan kebenaran itu kepada sidang agar sidang ini bisa bercahaya terang benderang. Tetapi bagaimana agar kita bisa bertumbuh secara rohani, tubuh kita bisa bertumbuh secara rohani, maka kita harus makan dadi. Dan juga ada satu lagi ya mengenai minyak itu, yaitu minyak yang terdapat di dalam perumpamaan 10 anak darah itu. 5 anak darah itu bijaksana, dia membawa minyak
di dalam pelita, tetapi ada juga minyak di dalam botolnya. Tapi 5 anak darah yang bodoh hanya membawa minyak di dalam lampu-lampunya saja. Jadi ini juga sama dengan minyak yang terdapat di dalam botol-botol 5 anak darah yang bijaksana itu. Tetapi di dalam Yesaya 7 ayat 21, kita kembali ya ke Yesaya 7 ayat 21, kita perhatikan di sini, pada hari itu katanya seseorang akan memelihara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba. Kalau begitu, siapakah seseorang yang memelihara ketiga hewan penghasil susu tersebut? Jadi di sini ada aktornya, ada satu orang yang memelihara 2 ekor domba dan 1 ekor lembu muda, dan susu yang dihasilkan dari ketiga hewan ini melimpah. Kemudian susu itu diolah menjadi dadih, dan itu akan menjadi makanan setiap orang yang tinggal di negeri itu. Kalau kita baca sebentar di sini, dari ayat di atas, maka seseorang yang dipilih Tuhan untuk mengelola sumber-sumber firman yang tertulis ini, tadi sudah sepakat kita bahwa 2 ekor domba itu adalah Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan seekor lembu muda itu adalah roh nubuat, hanya akan dipercayakan oleh Tuhan kepada hambanya, yaitu nabi. Jadi Tuhan tidak mempercayakan kepada setiap orang, ya. Sehingga karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadi. Sungguh dadi dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang tertinggal di negeri itu. Kita perhatikan kata-kata tadi, seseorang akan memelihara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba. Jadi tugas ini tidak diberikan kepada setiap orang, tapi diberikan hanya kepada seseorang, dan itu adalah nabi. Kalau di dalam Matius 24 ayat 45 sampai 47, dia diberikan gelarnya hamba yang setia. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, karena tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Di sini Tuhan itu mengatakan berbahagia kepada seseorang yang diangkat untuk memberikan makanan pada waktunya. Makanan apakah itu? Tentu itu adalah makanan yang pas bagi kita zaman ini. Dan Tuhan di dalam Amos 3 ayat 7 mengatakan, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi sebelum keputusan dibuat untuk akhir dunia ini, Tuhan tentu akan menyatakan keputusannya itu kepada hambanya, yaitu nabi. Jadi kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh nabi utusan Tuhan itu. Ternyata Ellen G. White juga menubuatkan datangnya seorang nabi, yaitu Elia. Dikatakan di dalam Testimonies to Minister halaman 475-476. Nubuatan harus digenapi. Tuhan berfirman, bahwasanya aku akan mengutus kepadamu Elia nabi itu mendahului datangnya hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu. Seseorang akan datang dalam roh dan kuasa Elia, dan apabila ia muncul, orang-orang akan mengatakan, Anda terlalu bersungguh-sungguh, Anda tidak menginterpretasikan Alkitab itu dalam cara yang sepatutnya. Marilah aku beritahukan kepadamu bagaimana mengajarkan pekabaran itu. Dikutip dari Review and Herald 18 Februari 1890. Nah, di sini Ellen G. White meramalkan akan datangnya Elia nabi itu, yaitu seseorang ya dalam kuasa dan roh Elia. Itu adalah menggenapi dari Meliaki pasal 4, di mana Tuhan mengatakan sebelum hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu, dia mengutus Elia kepadamu, yang mana pekerjaannya adalah membalikkan hati bapak-bapak kepada anak dan hati anak kepada bapak, sehingga jangan mereka dipukul ya karena bumi akan musnah, supaya kita jangan terpukul di sana. Jadi sebelum ada suatu keputusan yang akan dibuat di sidang kita di bumi ini, Tuhan mengirimkan kepada kita Elia nabi itu. Dan Ellen G. White sendiri meramalkan, bukan untuk menunjuk kepada dirinya, karena dia dikatakan bahwasanya aku akan mengutus kepadamu. Jadi ada kata akan di sana, berarti belum hadir pada waktu Ellen G. White sendiri mengatakan tentang datangnya Elia ini.
Dari gambaran tadi kita lihat bahwa 3 ekor hewan, 2 domba, 1 lembu muda menghasilkan susu yang begitu melimpah. Namun kenapa kita harus makanannya dadi? Karena di ayat 22 dikatakan, maka dadi akan menjadi makanan setiap orang yang tertinggal di negeri itu. Kenapa kita tidak minum susu aja? Ini mungkin pertanyaan yang logika ya kepada kita. Susu sudah tersedia, tetapi kenapa dikatakan di ayat 22 itu dadi yang menjadi makanan setiap orang yang tertinggal di negeri itu? Apa maksud daripada nubuatan itu? Di dalam Mari Bersaksi halaman 222 dikatakan, makanan yang paling keras bukan untuk bayi. Biarlah kebenaran disajikan sebagaimana dalam Yesus, baris demi baris, aturan demi aturan, di sini sedikit, di sana sedikit. Banyak jiwa yang lapar akan roti hidup. Seruan mereka ialah, berikanlah kepadaku roti, jangan berikan batu. Nah, ini perbandingannya roti ya. Nah, untuk sesuatu makanan tentu batu tidaklah merupakan suatu makanan. Rotilah yang aku mau, berilah makanan jiwa-jiwa yang kelaparan dan yang mau binasa ini. Biarlah para pendeta kita ingat bahwa makanan yang paling keras tidak untuk diberikan kepada bayi-bayi yang tidak mengetahui prinsip-prinsip pertama kebenaran sebagaimana yang kita percayai. Ternyata di dalam Mari Bersaksi itu, makanan susu itu cocoknya untuk bayi-bayi. Tetapi bagi kita yang telah berkembang di dalam iman kebenaran, kita harusnya tidak lagi mengkonsumsi susu, tetapi kita masuk di dalam untuk memakan makanan yang lebih padat, yang lebih keras lagi, yaitu makanan rohani kita. Dan Ibrani 5 ayat 12-13 juga mengatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan ajas-ajas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ini adalah teguran kepada kita. Karena dari segi waktu, harusnya kita sudah masuk kepada makanan keras itu. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Ibrani 5 ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Maukah saudara-saudari sekalian dikatakan sebagai bayi-bayi? Kita sudah lama berada di dalam kebenaran ini. Kita harusnya beranjak dari posisi kita baru dilahirkan dan kita beranjak kepada kedewasaan rohani kita. Maka makanan kita haruslah makanan yang lebih padat, makanan keras, karena kita tidak bisa lagi untuk bergantung kepada ibu kita. Kita harus mencari kebenaran itu. Maka firman mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Ya, itu harus kita cari di dalam diri kita. Kemudian Yesaya 28 ayat 9 sampai 10. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya, dan kepada siapakah ia mau menjelaskan doktrin, seolah-olah kepada anak yang baru disapih dan yang baru cerai susu, sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Jadi di dalam Alkitab ini banyak mutiara-mutiara yang tercecer, di dalam Roh Nubuat juga banyak mutiara-mutiara yang tercecer. Itu semua harus dikumpulkan dan diberikan kepada kita yang akan mengalami kedewasaan di dalam rohani. Bukan lagi kepada bayi. Kalau bayi diberikan, dia tidak akan bisa mencerna pekabaran-pekabaran kita, khususnya pengetahuan akan kebenaran dan juga doktrin kita. Maka kita harus beranjak kepada kedewasaan kita. Mari, dadi dan madu itu sudah tersedia di hadapan kita. Dan Ellen G. White di dalam buku Review and Herald, volume 2, halaman 335, paragraf yang keempat, 1 Oktober 1889, juga mengatakan, ada banyak orang yang hanya mempunyai iman dasar, namun iman dasar ini tidak akan menyelamatkan saudara. Pada perkataan pendeta, saudara akan hilang. Menyedihkan saudara, dikatakan di sini, kita tidak bisa selamat oleh dasar saja.
Kita harus berkembang ya di dalam kerohanian kita. Kita juga tidak bisa hanya menggantungkan iman kita terhadap perkataan pendeta. Janganlah berbuat seperti yang dilakukan oleh anak-anak darah yang bodoh itu, yang apabila seruan datang, pengantin pria itu datang, mereka tidak menemukan minyak di dalam botol-botol mereka. Kita tahu dalam perumpamaan 10 anak darah, ada 5 bodoh, ada 5 bijaksana. Yang bodoh, dia sudah puas terhadap kebenaran dangkal yang dimilikinya. Yaitu dia sudah puas hanya mempunyai minyak di dalam lampu-lampunya atau di dalam pelitanya. Tetapi 5 anak darah yang bijaksana itu, dia tidak puas hanya memiliki minyak di dalam pelita-pelitanya. Dia pun mengisi botol-botolnya dengan minyak tambahan. Dan di dalam perjalanan kerohanian mereka, didapati bahwa 5 anak darah yang bodoh itu jatuh dalam kegelapan. Tetapi 5 anak darah yang bijaksana itu masuk ke dalam perjamuan itu. Maukah saudara Tuhan mengatakan kepada kita, enyahlah kau karena aku tidak mengenalmu? Ini adalah suatu himbauan bagi kita bahwa dadi dan madu sudah diberikan Tuhan bagi kita sekarang ini. Jangan kita melalaikannya. Jadi, mengapakah kita makan dadi dan madu? Mengapa tidak minum susu aja? Nah, ini saya membuat sebuah kesimpulan sedikit ya dari ayat-ayat yang telah mendukung tadi. Ternyata susu itu adalah hanya cocok untuk bayi-bayi, dikatakan oleh 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 2. Dan di dalam Mari Bersaksi tadi halaman 22, makanan kita seharusnya sudah makanan keras. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14 dikatakan kalau ditinjau dari segi waktu seharusnya kita tidak mengkonsumsi susu lagi, karena jika kita masih mengkonsumsi susu tidak cakap dalam firman Allah. Yesaya 28 ayat 9, agar kita bisa memahami pengetahuan dan doktrin, kita harus cerai susu. Jadi makanya nubuatan dari Yesaya pasal 7 ayat 22 itu tidaklah asal dituliskan seperti itu ya, semua punya makna. Padahal susu sudah melimpah dihasilkan oleh ketiga ekor penghasil susu itu. Tetapi apa dikatakan? Dadi akan menjadi makanan setiap orang yang tinggal di negeri itu. Dadi akan menjadi makanan bagi kita umat Tuhan di zaman sekarang ini. Yesaya 7 ayat 22, saya baca kembali. Dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadi. Sungguh dadi dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang tertinggal di dalam negeri itu. Ini adalah suatu makanan yang diperuntukkan bagi sidang kita. Kenapa sidang kita perlu memperoleh makanan ini? Kita baca dari buku Testimonies volume 8 halaman 250 dan 251. Jika sidang yang kini diracuni dengan kemurtatannya sendiri itu tidak bertobat dan berbalik, maka ia kelak akan memetik hasil perbuatannya sendiri. Sampai kelak ia akan benci akan dirinya sendiri. Nah, di sini ada amaran Ellen G. White kepada kita. Jika sidang yang kini sedang diracuni dengan kemurtatannya sendiri tidak bertobat, katanya, atau berbalik, suatu saat kita akan memetik hasil perbuatan kita sendiri. Apabila sidang menentang kejahatan dan memilih kebaikan, apabila ia mencari Allah dengan segala kerendahan hati dan memenuhi panggilannya yang tinggi di dalam Kristus, teguh pada kebenaran yang kekal dan oleh iman melakukan tugas yang telah disediakan baginya, sidang akan disembuhkan. Nah, di sini ada kata disembuhkan ya. Lalu sesudah dia sembuh, ia akan muncul dalam kesederhanaan dan kemurnian yang telah diberikan Allah, memisahkan diri dari jeratan dunia, menunjukkan bahwa kebenaran telah membuat dia benar-benar bebas. Kemudian anggota-anggotanya akan benar-benar menjadi pilihan Allah, wakil-wakilnya. Kita tahu di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 18 ya, dikatakan di sana ada amaran Tuhan, yaitu si Amin, saksi setiawan itu, mengatakan kepada malaikat jemaat di Laodikea, yang mengatakan bahwa engkau adalah sangat memprihatinkan, yaitu miskin, buta, dan telanjang. Tetapi malaikat itu sendiri mengatakan ya, aku adalah tidak berkekurangan apa-apa, aku berkecukupan. Nah, ini adalah dua penglihatan yang berbeda. Sementara Tuhan melihat kondisi adalah sangat memprihatinkan.
Makanya dikatakan tadi, jika katanya apabila sidang menentang kejahatan dan memilih kebaikan, apabila ia mencari Allah dengan segala kerendahan hati dan memenuhi panggilannya yang tinggi di dalam Kristus, teguh pada kebenaran yang kekal, dan oleh iman melakukan tugas yang telah disediakan baginya, sidang akan disembuhkan. Disembuhkan dari apa? Penyakit Laodikea kita, yaitu suam. Jadi supaya suam ini hilang dari sidang kita, yaitu dikatakan tadi kita harus bertobat dan berbalik daripada segala kejahatan kita. Kita harus bangkit di dalam kedewasaan kerohanian kita. Nah, sesudah kita bangkit, katanya ia akan muncul dalam kesederhanaan, kemurnian yang telah diberikan Allah. Kemudian, betapa tergeraknya jiwa oleh jaminan itu. Mengapakah engkau harus binasa bila Bapa Semawimu masih menawarkan kesempatan yang sedemikian ini? Percayalah sepenuhnya pada roh nubuat dan hiduplah untuk selama-lamanya. Percayalah akan nabi-nabinya, maka demikianlah engkau akan bahagia. 2 Tawarik 20 ayat 20. Belum jugakah engkau menemukannya? Apakah itu di masa lalu ataupun di masa modern sekarang? Semua kebenaran Alkitab yang pernah dipelajari manusia telah datang hanya melalui saluran yang diilhami, yaitu roh nubuatan. Jadi bagaimanakah saudara-saudariku? Dapatkah Anda lebih lama lagi menolak undangan yang sangat bersahabat ini? Marilah, makanlah sekenyang-kenyangnya dadi dan madu. Hanya secicip aja daripadanya akan memulaikan cara kita untuk kembali sembuh dari kondisi Laodikia kita yang sengsara itu. Jadi kita jangan menutup diri, saudaraku, di sini jangan kita merasa berkecukupan ya, bahwa kita sudah mengetahui semua kebenaran, tetapi penawaran ini datang kepada kita. Dadi telah melimpah diberikan kepada kita. Bahkan dikatakan tadi secicip aja, dicoba dulu, ya begitu ya istilahnya ya. Itu katanya akan memulai kondisi Laodikia kita itu akan mulai sembuh. Ya, jadi kita akan merindukan sesuatu kebenaran yang terus menerus, bahkan kebenaran ini melimpah kepada kita sekarang. Kita kembali kepada pengalamannya Kristus. Jika Kristus pencipta alam semesta itu, Yohanes 1:3, Ibrani 1:2, merendahkan dirinya dengan mempercayai semua tulisan nabi-nabi, maka mengapakah manusia tidak mau berbuat juga begitu? Apakah mereka itu lebih besar daripadanya? Maukah saudara terdapat di antara mereka itu terhadap siapa ia mengatakan, hai orang-orang bodoh dan ragu-ragu mempercayai semua yang telah disampaikan oleh para nabi, Lukas 24 ayat 25. Ya, kita harapkan kita tidak jatuh di dalam seperti orang-orang ini. Jika Kristus sendiri memakan dadi dan madu untuk dapat menolak kejahatan dan memilih yang baik, lalu bagaimanakah dapat kita berharap untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah jika kita tetap menutup mata supaya tidak melihat dan menutup telinga kita supaya tidak mendengar? Kita katakan semua kita ingin selamat. Tetapi kita lihat Kristus sendiri tadi memakan dadi dan madu. Jadi kita adalah mengandalkan apa yang tertulis. Dengan apa yang tertulis itu kita bisa menolak kejahatan dan memilih yang baik. Banyak mungkin teori-teori kerohanian yang ada di dunia ini. Tetapi jika kita makan dadi dan madu yang ditawarkan ini, kita bisa memilih mana yang berasal dari firman Tuhan, mana yang tidak berasal dari firman Tuhan. Lalu sedemikian itu tetap tinggal dalam kebodohan terhadap kehendaknya, tanpa memakan dadi dan madunya. Tidakkah kebenaranmu itu hanya berupa kain yang kotor, kebenaran sendiri, yaitu Yesaya 64 ayat 6. Kemudian di sini kita tahu bahwa ayat 22 tadi dikatakan hanya yang makan dadi yang tertinggal di negeri itu. Siapakah orang yang terluput itu? Kita bisa buka ini hanya sekilas karena pelajaran tentang pembersihan sidang sudah kita pelajari di dalam webinar-webinar kita yang sebelumnya. Di dalam Yesaya 66 ayat 15 sampai 19 dikatakan Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Nah, jadi
di dalam Yesaya 66 ayat 15 sampai 17 ini, Tuhan itu datang dengan kemurkaan yang luar biasa. Dan ini adalah sidang kita yang pertama kali mengalaminya. Karena 1 Petrus 4 ayat 17 bahwa sidang yang pertama sekali dihakimi. Nah, daripada penghakiman ini ada yang luput katanya. Kemudian ayat 18 sampai 19, aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, Tarsis, Pul, Lut, Mesek, Rosi, ke Tubal, ke Yawan, ke pulau-pulau yang jauh, yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Nah, inilah kemenangan daripada sidang itu. Kita tahu bahwa lalang dan gandum tidak dibiarkan bertumbuh terus, kemudian ikan yang jelek dan ikan yang baik tidak dibiarkan juga bercampur terus, tapi akan ada pemisahan bagi sidang. Siapakah yang mendapatkan luput daripada pemisahan itu? Yaitu hanya orang-orang yang bertumbuh dalam rohani, yang bisa membedakan dan memilih yang baik. Dan kita sudah belajar dari Wahyu pasal 12 dalam webinar yang lalu, bahwa air-air yang disemburkan oleh naga itu juga adalah ditelan oleh bumi. Itulah yang masuk di dalam pembantaian daripada Yehezkiel 9 itu. Sidang dibersihkan. Dan yang luput itu akan makan daging dan madu katanya. Jadi ini adalah himbauan buat kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dikatakan bahwa hasil susu itu melimpah, tanah itu melimpah dengan susu dan madu. Jadi kalau tanah itu melimpah dengan susu dan madu, apa yang perlu kita lakukan? Dikatakan di sini, mengapakah masih tetap lapar, saudara-saudariku, sementara terdapat persediaan makanan pengenyang jiwa yang sedemikian limpahnya dalam jangkauanmu? Jika sekiranya seleramu belum terlalu lesu, maka datanglah dan makanlah dadih dan madu yang segar ini. Marilah belilah olehmu air anggur dan susu tanpa uang dan tanpa harga, Yesaya 55 ayat 1. Tetapi jika secara kebetulan Anda telah kehilangan laparmu dan seleramu terhadap kebenaran, maka undanglah perwakilan-perwakilan penyalur kami. Pelayan-pelayan mereka adalah tanpa imbalan dan tidak terikat, dan menjamin dengan pasti hasil-hasilnya yang menggembirakan. Jadi ini adalah suatu himbauan, suatu penawaran kepada kita semua, bahwa dadi dan madu ini yang segar ini telah melimpah. Bahkan dikatakan di dalam Yesaya 55 ayat 1, marilah belilah olehmu air dan anggur dan susu tanpa uang, tanpa harga, gratis semua saudara. Kebenaran itu diberikan gratis kepada kita sekarang. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk menolaknya. Karena bahkan kita pun tidak tergiur untuk memakan daging dan madu itu. Kita juga bisa mengundang katanya perwakilan-perwakilan penyalur itu. Tidak perlu khawatir, tidak membuat suatu ikatan. Boleh saudara namanya mengundang mereka, dan mungkin saudara juga bisa menguji pekabarannya, dan nanti kita lihat hasil-hasilnya yang akan menggembirakan, yang akan diperoleh setiap jiwa yang rindu dan haus akan kebenaran. Jangan lagi kita seperti orang-orang katanya yang masih tetap menyombongkan diri bahwa kita itu masih memiliki semua kebenaran. Tadi itu adalah penyakit Laodikia kita. Itu yang diamarkan oleh si Amin tadi, yaitu Yesus sendiri mengatakan bahwa engkau memiliki semua kebenaran, tetapi bahwa tidak tahu engkau adalah sedang dalam keadaan yang melarat, miskin, buta, dan telanjang. Jangan lagi kita mengatakan tidak memerlukan apa-apa lagi, karena alasan mengapa Allah telah mengirim dan sedang mengirim suatu perbendaharaan makanan pada waktunya. Yang sedemikian ini ialah untuk mendemonstrasikan bahwa gantinya tidak memerlukan apa-apa lagi, mereka justru memerlukan segala perkara, dan bahwa itulah kekejian mereka dan kemiskinan rohani mereka. Jangan kita merasa puas saudaraku di dalam kebenaran kita. Kita harus terus berkembang di dalam kebenaran ini. Sekarang makanan itu melimpah kepada kita. Kita isi kerohanian kita dengan makanan itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam kebenaran.
yang akan bisa mengalahkan setiap pencobaan dari setan. Bisa kita membedakan mana yang jahat dan memilih yang baik. Itulah yang paling penting bagi kita. Karena setan tidak akan tinggal diam pada zaman ini. Dia akan mengirimkan berbagai keinginan-keinginan pribadi kita. Sama seperti Yesus waktu dicobai oleh setan. Pertama sekali yang diberikan pencobaan oleh setan itu adalah makanan. Begitu juga dengan kita. Kita sering bisa terlena di dalam setiap ajaran-ajaran yang tidak berdasar daripada firman Tuhan. Tetapi dengan makanan dadi dan madu tadi, membuat kita bisa menolak yang jahat dan memilih yang baik. Lalu sebagai kesimpulan ya, dari pemaparan materi kita yang tadi, apakah yang menjadi kesimpulan bagi kita? Satu, dadi dan madu adalah lambang makanan rohani atau firman Allah yang menyanggupkan seseorang untuk menolak yang jahat dan memilih yang baik. Kemudian, dadi yang dihasilkan dari Yesaya 7 ayat 21 dan 22 adalah firman Tuhan, yaitu makanan pada waktunya bagi umat Allah di zaman ini. Jadi setiap umat Allah diselamatkan oleh makanan pada waktunya. Kemudian, makanan rohani atau dadi ini tidak disenangi oleh naga, sehingga memerangi mereka yang memeliharakan hukum dan kesaksian Yesus, Wahyu 12 ayat 17, kemudian Wahyu 19 ayat 10. Kita tahu tadi bahwa Wahyu 19 ayat 10 itu adalah roh nubuat, dan naga itu marah kepada sidang atau kepada setiap jiwa yang mengandalkan yaitu hukum dan kesaksian Yesus, yaitu Alkitab dan roh nubuat sendiri. Kemudian Elia akhir zaman adalah seseorang yang menyediakan makanan pada waktunya atau kebenaran sekarang dengan melimpah. Elia inilah yang memelihara ketiga ekor hewan penghasil susu tadi. Kita sebagai umat yang rindu dan haus akan kebenaran, kepadanya lah kita datang. Dadi rohani saat ini adalah makanan rohani yang bersumber dari Alkitab Wasiat Lama dan Baru dan roh nubuat atau susu yang melimpah. Atau ini juga sama dengan minyak keemasan yang terdapat di dalam Zakaria 4. Tadi sudah kita jelaskan ya. Dan makanan rohani yang melimpah ini kini tersedia katanya dengan gratis tanpa bayaran yang tertulis di dalam Yesaya 55 ayat 1. Inilah saudara-saudaraku sekalian ya, di sini buku-buku tentang pengulasan materi-materi yang ada di dalam Alkitab, yang dimana di dalam bahasa Alkitab itu bahasa nubuatan. Kadang kita tidak mengerti kemana tujuan daripada nubuatan Alkitab itu. Di sini semuanya dikupas tuntas oleh nabi itu. Hanya nabi Tuhan yang bisa memecahkan rahasia Tuhan. Tuhan tidak memberikan itu kepada setiap orang. Kita sebagai penyalur kebenaran itu tentu mengambil dari mangkok yang berisi minyak tadi dari Zakaria pasal 4 itu. Nah, di sini ada buku ya. Jadi ini apabila Anda menginginkannya, kami bisa mengirimkan kepada saudara-saudara semuanya ini dengan gratis. Tetapi jika saudara ingin mengundang pelayan-pelayannya untuk memberikan suatu mungkin persentase tentang kebenaran ini, kita bisa lihat sekarang. Misalnya di sini, nubuatan tentang Wahyu pasal 7. Yaitu 4 malaikat yang menahan 4 mata angin. Ini bisa dijelaskan secara tuntas. Kemudian katanya bahwa Yesus 3 hari 3 malam berada di dalam perut bumi. Kita tahu bahwa Yesus itu mati pada hari Jumat, bangkit tapi hari Minggu pagi-pagi. Tidak komplit 3 hari 3 malam. Di sini juga bisa dipecahkan rahasianya di dalam gambar nubuatan ini. Kemudian di dalam Zakaria pasal 6 menceritakan ada 4 kereta yang keluar dari gunung. Ini juga perlu kita ketahui karena ini adalah menjadi rahasia daripada Tuhan, tetapi sekarang semuanya sudah dibukakan. Kemudian ada Wahyu 12 dan naga, kemudian ada Daniel 2, kemudian ada Matius pasal 20. Sering kita dengar yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Kadang kita nggak tahu maksud daripada perkataan itu. Saudara bisa mengundang pelayan-pelayan kami untuk memberikan penjelasan kepada saudara. Dan banyak lagi nubuatan-nubuatan ini mengenai sejarah dunia dalam lambang-lambang, yaitu nubuatan Daniel, nubuatan Wahyu. Dan hari ini adalah mengenai nubuatan Yesaya pasal 7, yaitu seseorang yang memelihara 2 ekor domba dan seekor lembu muda.
the Father through Jesus the Son.